Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, di dalam fluida statis ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua hukum Pascal, yang ketiga hukum Archimedes, yang keempat tegangan permukaan, dan yang kelima adalah gejala kapilaritas. Nah, fluida statis ini adalah fluida yang diam. Selanjutnya, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir dan dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, contohnya adalah air, minyak, oli, dan lain-lain. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tekanan. Konsep tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Nah, satuannya tekanan adalah Pascal. Rumus tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah lambang tekanan, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dalam satuannya meter kuadrat. Nah, 1 PA itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, di dalam subbab tekanan ada lagi tekanan hidrostatis. Nah, rumusnya adalah P sama dengan Rho GH, di mana Rho itu adalah massa jenisnya, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah tingginya dalam satuan meter. Nah, tekanan itu dihasilkan oleh gaya berat fluida pada luas permukaan suatu wadah. Selanjutnya adalah tekanan total. Rumusnya T total atau tekanan total sama dengan P0 atau tekanan udara ditambah dengan Rho GH atau ditambah dengan massa jenis, gravitasi, dan tingginya. Massa jenis dikali gravitasi dan dikali dengan tingginya. Ini contoh soalnya. Pada ilustrasi di bawah ini diketahui H sama dengan 2 meter. Berapa P? Di soal diketahui PO-nya 1 atmosfer dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, kita tulis yang diketahui. Yang pertama adalah tingginya. Tingginya itu di sini 2 meter. Karena satuannya sudah meter, jadi nggak usah kita ubah lagi. Selanjutnya PO-nya 1 atm atau 1 atm adalah 1 atm adalah 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi di sini 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanannya. Di sini berarti kalau ada wadah terbuka yang ditanyakan adalah tekanan total. Nah, rumus tekanan total adalah P sama dengan P hidrostatis ditambah dengan P0. Atau bisa kita kalikan Rho GH ditambah dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui di sini. Rho-nya atau massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikali dengan tingginya 2 ditambah 101.000. Nanti akan didapatkan hasil 121.000 Pascal. Selanjutnya ada bejana berhubungan. Nah, jadi ada dua. Yang pertama massa jenisnya sama dan yang kedua adalah massa jenisnya yang berbeda. Untuk yang massa jenisnya sama, tekanan zat cair tidak tergantung pada luas penampang dan bentuk bejana, tetapi tergantung pada kedalaman zat cair. Nah, di sini walaupun luas penampangnya itu berbeda-beda, tetapi
dia tingginya sama, karena dia bergantung pada kedalaman zat cair. Fluida mengerahkan tekanan ke segala arah. Pada setiap titik dalam fluida yang diam, tekanan bernilai sama ke segala arah pada kedalaman yang sama. Hukum pokok hidrostatik. Selanjutnya adalah massa jenis yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di gambarnya. Massa jenis antara larutan air dan minyak itu berbeda. Nah, kalau yang berbeda ini ada rumusnya. Rumusnya Rho 1 dikali dengan G dikalikan dengan H1 sama dengan Rho 2, massa jenis zat yang kedua dikalikan dengan gravitasi dan dikalikan dengan tinggi zat yang kedua. Coba kita lihat contoh soalnya. Pada ilustrasi di bawah ini diketahui H1 sama dengan 1,4 meter, H2 2 meter. Berapa P? Nah, pada ilustrasi di samping diketahui H1-nya, kita masukkan ke diketahuinya 1,4 meter, H2-nya 2 meter, dan massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah massa jenis minyak. Nah, karena di sini ada dua larutan yang berbeda atau dua zat yang berbeda dan tingginya sama, maksudnya tingginya berbeda, karena massa jenisnya berbeda juga ya. Jadi kita pakai rumus yang Rho GH, tapi karena G-nya bisa kita coret, jadi massa jenis air dikalikan dengan tinggi air sama dengan massa jenis minyak dikalikan dengan tinggi minyak. Nah, nanti kita masukkan massa jenis airnya 1000, G-nya bisa kita pakai, bisa enggak, tapi bisa kita coret di sini, dikalikan dengan tinggi airnya, lalu kita cari massa jenis minyaknya dikalikan dengan gravitasi dan tinggi minyaknya. Nanti didapatkan massa jenis minyaknya 700 kg per meter kubik. Yang kedua adalah hukum Pascal. Nah, pada hukum Pascal, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Bisa kita lihat di gambarnya. Nah, rumus hukum Pascal adalah P sama dengan F per A, itu rumus tekanan ya. Nah, di hukum Pascal ini, rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah di daerah sini yang diameternya kecil dan A1 juga luas penampang kecil, F2 itu gaya yang diameternya besar dan luas penampang yang besar. Kita lihat contoh soalnya. Mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki penghisap masing-masing dengan luas 5 cm2 dan 2000 cm2. Berat mobil yang akan diangkat 25.000 Newton. Berapa besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil? Nah, kita tulis diketahuinya. Diketahuinya A1-nya, A1 di sini yang penghisap kecil, itu 5 cm2, itu kita jadikan ke meter kuadrat. Nanti hasilnya 0,0005 meter kuadrat. Yang luas penampang 2-nya juga kita jadikan ke meter kuadrat. Hasilnya 0,2 meter kuadrat. Dan diketahui berat mobil yang akan diangkatnya 25.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F1. Gaya pada F1-nya. Nah, kita jawab pakai rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang mau dicari di sini adalah F1, jadi A1-nya kita pindah ruas. Jadi F1 sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan F2. Lalu kita masukkan yang sudah diketahui. Nanti akan ketemu hasilnya 62,5 Newton. Nah, ini adalah penerapan hukum Pascal dalam kehidupan. Yang pertama, dalam mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang kedua, dongkrak hidrolik. Yang ketiga, pompa hidrolik pada ban sepeda. Selanjutnya adalah hukum Archimedes.
Bunyi hukum Archimedes adalah jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Rumusnya ada 3. Fa sama dengan Wf sama dengan Mf dikali G. Di mana Fa itu adalah gaya Archimedes yang satuannya Newton, Wf adalah berat fluida, dan Mf massa fluida, G adalah gravitasi. Rumus yang kedua adalah massa jenis fluida sama dengan massa fluida dibagi dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Atau sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup sama dengan massa fluida. Rumus yang ketiga adalah Fa sama dengan Rho F dikalikan VBF dikalikan dengan G, di mana Fa atau gaya Archimedes sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dan dikalikan dengan gravitasi. Nah, gaya Archimedes itu sering disebut juga gaya apung atau gaya ke atas. Ada 3 kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida. Yang pertama adalah benda terapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga tenggelam. Pada benda terapung, gaya beratnya lebih besar daripada berat bendanya. Lalu, massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Yang kedua adalah melayang. Pada melayang, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Yang ketiga adalah tenggelam. Besar massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Ada sepotong besi 2 cm kubik ditenggelamkan ke dalam sebuah wadah penuh terisi air sehingga sebagian airnya tumpah. Berapa massa air yang tumpah? Diketahui massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Nah, ini harus kita ubah ke kilogram per meter kubik. Jadi, massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu, volume besinya 2 cm kubik kita jadikan ke meter kubik. Biar sama. Jadi, 2 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Lalu diketahui gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa berat air yang tumpah. Kita pakai rumus gaya apung. Atau Fa sama dengan Rho dikali V dikalikan dengan G. Atau berat air yang tumpah sama dengan gaya apung. W sama dengan Fa. Nah, W-nya ini adalah M dikali G, atau massanya dikalikan dengan gravitasi sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikalikan dengan volumenya. Nah, karena di sini di kanan dan di sebelah kiri ada gravitasinya, bisa kita coret atau kita hilangkan. Jadi, M sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume bendanya. Lalu massa jenis sama dengan kita masukkan massa jenis airnya, massanya sama dengan massa jenis air dikalikan dengan volume besinya. Nanti akan ketemu 0,002 kg. Nah, jadi massa air yang tumpah adalah 0,002 kg atau 2 gram. Ini nanti tergantung di soal ditanyakan dalam kilogram atau dalam gram. Selanjutnya adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Yang pertama, di kapal laut, yang kedua balon udara, yang ketiga di hidrometer, yang keempat di jembatan apung. Nah, ini latihan soalnya untuk dikerjakan di rumah. Yang keempat adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan, zat cair berhubungan dengan garis gaya tegang, dan
gaya tegang berasal dari gaya tarik kohesi pada molekul cairan. Nah, ini adalah permukaan cairan yang menegang, seperti selaput yang tipis. Selanjutnya, besarnya gaya tegang permukaan dibagi dengan panjang permukaannya, atau rumusnya gamma sama dengan F per L, di mana gammanya di sini adalah tegangan permukaan yang satuannya Newton per meter, F adalah gaya tegang permukaan, dan L adalah panjang permukaan. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Ini untuk yang satu kawat. Biasanya ini untuk yang dua kawat. Rumusnya berbeda, yaitu gamma sama dengan F per 2L. Kenapa di sini 2L? Karena ada dua kawat di sini. Kawat yang pertama yang berbentuk U dan kawat kedua yang ada di tengah-tengah ini. Nah, karena 2L akibat adanya zat cair yang berada di dalam peralatan kawat berupa lapisan tipis yang memiliki permukaan atas dan permukaan bawah. Coba kita lihat di contoh soalnya. Nah, di contoh soalnya ini pakai yang 2L. Karena ada dua kawat. Kawat yang pertama yang berbentuk U, dan kawat yang kedua yang lurus yang ada di tengah-tengah ini. Soalnya, sebatang kawat berbentuk U seperti pada gambar dipasangkan dengan kawat kecil lurus PQ. Ini kawat yang berbentuk U, lalu kawat kecil PQ yang ini di tengah-tengahnya, yang bermasa 450 gram. Nah, kawat PQ ini masanya 450 gram. Kemudian, kawat tersebut dicelupkan ke dalam zat cair sabun, lalu ditarik ke bawah secara vertikal seperti pada gambar. Jadi, awalnya mereka di atas sini, lalu ditarik perlahan-lahan sehingga membentuk sebuah lapisan. Lalu, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Jika panjang kawat PQ itu 10 cm dan nilai gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah tegangan cairan sabun tersebut? Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini adalah massa kawat yang PQ-nya 450 gram. Kita jadikan ke kilogram, jadi 0,45 kilogram. Lalu gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan L atau panjang kawatnya itu 10 cm. Kita ubah ke dalam meter jadi 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah tegangan permukaan. Kita jawab pakai rumus yang dua kawat. Gamma sama dengan F per 2L. Nah, karena tidak diketahui besar gayanya, tapi diketahuinya gravitasi dan masanya. Kan F sama dengan M kali G, jadi gamma sama dengan M kali G per 2L. Kita masukkan masanya 0,45 kg dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat per 2 dikali L. L-nya 0,1 meter. Nanti akan ketemu tegangan cairannya itu adalah 22,5 Newton per meter. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama adalah suhu. Adanya kenaikan suhu, kenaikan kinetik molekul juga meningkat. Yang kedua, zat terlarut. Nah, adanya zat terlarut dapat menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang ketiga, surfaktan, zat yang dapat mengaktifkan permukaan. Yang keempat, jenis cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar, maka tegangannya juga besar. Yang kelima adalah konsentrasi zat terlarut. Itu mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan, termasuk tegangan permukaan. Yang terakhir adalah gejala kapilaritas. Nah, gejala kapilaritas ini adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil atau kapiler. Di sini ada dua, yaitu gaya kohesi dan gaya adesi. Nah, gaya adesi, jika gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi, maka zat cairnya akan naik dalam pipa kapiler. Seperti ini gambarnya. Sedangkan jika gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesi, maka zat cair akan turun dalam pipa kapiler.
Atau kalau yang gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, dia sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut yang ini. Sedangkan jika gaya kohesi lebih besar dari gaya adhesi, maka sudutnya lebih dari 90 derajat. Atau sudut yang ininya. Nah, ini adalah penurunan rumus dari kapilaritas. Sedangkan untuk rumus yang sering kita pakai, kita akan memakai rumus yang keempat, yaitu H sama dengan 2 kali gamma per massa jenis dikalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan jari-jari dikali cos theta. Langsung kita lihat contoh soalnya. Sebuah pipa kapiler yang berdiameter 0,6 mm dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi raksa. Massa jenis raksanya 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa adalah 60 derajat. Bila tegangan permukaan raksa adalah 0,06 Newton per meter, maka berapa penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut? Oke, kita lihat diketahui. Kita masukkan apa aja yang diketahui di soal. Yang pertama adalah diameter pipa kapilernya 0,66 mm. Nah, karena di sini diketahui diameter, sedangkan yang kita butuhkan adalah jari-jarinya, jadi dibagi 2, atau 0,3 mm. Tapi karena dia masih milimeter, harus kita ubah ke meter, jadi 3 dikali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya diketahui massa jenis air raksanya, itu 13.600 kg per meter kubik. Lalu ada sudutnya atau theta sama dengan 60 derajat, dan tegangan permukaannya 0,06 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah ketinggian zat cair atau H. Kita pakai rumus yang keempat. H sama dengan 2 dikali dengan gamma atau tegangan permukaan per massa jenis dikalikan dengan gravitasi dan dikalikan dengan jari-jari, lalu dikalikan dengan cos theta. Nah, kita masukkan semua yang sudah diketahui. 2 dikalikan dengan tegangan permukaannya 0,06 per massa jenis air raksanya 13.600 dikalikan dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan dikalikan dengan jari-jari yang sudah kita cari tadi, atau 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya dikalikan dengan cos 60 derajat, di mana cos 60 derajat itu adalah setengah. Nanti akan ketemu hanya 0,06 per 40,8, atau tingginya adalah 0,00147 meter. Karena di sini nggak negatif, hasilnya berarti dia mengalami kenaikan. Kalau dia hasilnya negatif, dia mengalami penurunan. Jadi kalau hasilnya positif, dia mengalami kenaikan, kalau negatif mengalami penurunan. Nah, terakhir, penerapan gejala kapilaritas dalam kehidupan. Yang pertama adalah naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Yang kedua adalah naiknya air dari ujung akar ke daun pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berfotosintesis. Dan yang ketiga adalah air yang menggenang dapat diserap dengan kain pel. Nah, itu adalah penerapan gejala kapilaritas dalam kehidupan. Sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.